Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah tragedi naas yang terjadi pada tanggal 27 Januari 1981, yaitu tenggelamnya kapal Tampomas II di perairan dekat Kepulauan Masalembo. Tragedi ini sangat menggemparkan Indonesia pada saat itu. Banyak isu yang menyertai kecelakaan kapal ini, seperti adanya dugaan korupsi saat pembelian kapal ini. Tapi, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. KMP Tampomas II memiliki rute Padang, Jakarta, Ujung Pandang. Dan kapal ini mengalami kecelakaan dalam rute pelayaran Jakarta, Ujung Pandang. Kapal mulai berlayar pada tanggal 24 Januari 1981 dari Tanjung Priuk, Jakarta. Sehari sebelum kapal berlayar, kapal ini sempat mengalami gangguan, sehingga keberangkatannya pun tertunda sehari. Setelah diperbaiki, kapal ini dikatakan siap berlayar. Kapal dijadwalkan akan tiba di Ujung Pandang pada tanggal 26 Januari 1981. Namun, pada tanggal 25 Januari 1981, Syah Bandar Ujung Pandang menerima kabar dari KM Wayabula bahwa KM Tampomas II terbakar di perairan Kepulauan Masalembo, 220 mil dari Ujung Pandang. Penyebab kebakaran pada awalnya masih simpang siur. Ada juga yang mengatakan kebakaran diakibatkan dari puntung rokok. Api yang mulai membesar saat itu dipadamkan dengan alat seadanya. Dikatakan pada tanggal 26 Januari 1981, kebakaran di kapal sudah dapat diatasi dan para penumpang sedang menunggu di dek. Namun ternyata itu adalah informasi yang salah, entah ada manipulasi atau seperti apa. Yang jelas, pada tanggal 27 Januari 1981, kepulan asap masih keluar dari arah belakang kapal, dan api malah semakin membesar. Karena banyaknya kendaraan bermotor yang ada di kapal tersebut, membuat api dengan cepat membesar dan menyebar. Akhirnya, kapal miring dengan cepatnya dan kemudian tenggelam setelah bertahan selama 40 jam. Mungkin kalau tidak ada isu yang mengatakan kalau kebakaran sudah dapat diatasi, penyelamatan akan dilakukan lebih cepat. Proses evakuasi pada saat peristiwa terjadi. Jumlah sekoci yang ada di dalam kapal saat itu berjumlah 6 buah. Dan masing-masing sekoci hanya dapat menampung 50 orang. Sekoci diprioritaskan untuk wanita dan anak-anak. Kondisi saat itu sangat chaos, karena para penumpang tidak mengetahui keberadaan sekoci itu ada di mana saja. Dan para ABK kapal pun tidak ada yang membimbing mereka untuk menuju ke arah sekoci. Semuanya hanya bisa berlarian ke dek paling atas untuk menyelamatkan diri mereka. Pada saat itu penumpang hanya bisa menangis dan berteriak minta tolong. Para penumpang ketakutan, ada yang berpisah dari keluarganya, ada yang kehilangan anaknya, semuanya panik. Karena semua orang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Jumlah penumpang yang terdaftar saat itu mencapai 1054 orang. Namun, bukan rahasia umum lagi apabila KM Tampomas II membawa penumpang gelap, yang berjumlah mencapai ratusan orang. Beberapa sumber menyatakan bahwa total penumpang yang ada di kapal KM Tampomas II mencapai 1.442 orang. Tentunya jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah sekoci yang ada. Beberapa kapal yang ada di sekitar KM Tampomas II berusaha untuk menyelamatkan para penumpang. Namun sayangnya saat itu cuaca kurang bersahabat dan menyulitkan proses evakuasi para penumpang. Para penumpang pun akhirnya mau tidak mau terjun bebas ke lautan karena kondisi di dalam kapal sudah sangat panas. Dari peristiwa ini dikabarkan 753 orang berhasil diselamatkan, 143 jenazah berhasil ditemukan, sedangkan sisanya hilang bersama tenggelamnya kapal KM Tampomas II ini. Isu-isu yang beredar di kala itu.
Tenggelamnya KM Tampomas II ini menimbulkan isu-isu negatif yang bermunculan. Dimulai adanya dugaan korupsi pada saat pembelian kapal tersebut. KM Tampomas II merupakan kapal bekas yang dibeli oleh PT PANN dari Komodo Marine Jepang dan kemudian dibeli oleh PT Pelni. Diberitakan kapal ini juga tidak terawat. Sejak dioperasikan, kapal ini hanya beristirahat selama 4 jam sebelum pelayaran selanjutnya. Selain itu, para ABK kapal ini pun diinformasikan hanya menyelamatkan diri mereka masing-masing, tanpa membantu proses evakuasi para penumpang. Malah, ada yang turun duluan menggunakan sekoci dengan egoisnya. Menurut ABK kapal yang selamat, mereka mengaku kurang mengetahui bagaimana prosedur penyelamatan apabila terjadi kecelakaan. Karena selama ini pelatihan yang mereka lakukan tidak betul-betul dilakukan dengan benar. Mereka hanya datang untuk mengisi absen, tanpa memperdulikan prosedur penyelamatan yang benar itu seperti apa. Kemudian, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, muncul juga isu-isu yang mengatakan kalau kebakaran sudah berhasil diatasi dan para penumpang bisa diselamatkan. Adanya informasi seperti ini membuat keraguan banyak pihak untuk membantu penyelamatan, sehingga banyak dari mereka yang mengurungkan niatnya untuk melakukan penyelamatan pada korban KM Tampomas II ini. Hal-hal tersebut tentunya sangat membuat masyarakat geram. Bahkan, Iwan Fals menciptakan sebuah lagu yang berjudul Celoteh Camar Tolol dan Cemar untuk menggambarkan kengerian pada tragedi KM Tampomas II ini sebagai bahan kritik terhadap pemerintah karena adanya dugaan korupsi pada saat pembelian kapal ini. Di balik insiden tragedi KM Tampomas II ini, ada sebuah kisah heroik sang kapten KM Tampomas II. Saat itu, KM Tampomas II dikemudikan oleh Kapten Abdul Rifai. Kapten Abdul Rifai patut diacungi jempol, karena hingga detik terakhirnya saat kapal akan tenggelam, sang kapten masih membagi-bagikan pelampung pada para penumpang. Sang kapten tidak mau meninggalkan kapal karena para penumpang masih belum selamat. Ia bertekad untuk keluar paling akhir dari kapal dan membantu para penumpang terlebih dahulu sampai titik darah penghabisan. Namun sayangnya, sang kapten pun akhirnya menjadi korban dari tragedi ini. Jenazahnya ditemukan sehari kemudian di tengah lautan. Aksi heroik sang kapten ini pun diabadikan oleh penyanyi Ebit G.Ade dalam lagunya yang berjudul Sebuah Tragedi 1981 untuk mengenang jasa Kapten Abdul Rifai. Nah, itu dia teman-teman, tragedi KM Tampomas II yang tentunya membuat duka dan luka bagi para korban. Semoga para korban ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, dan para keluarga yang ditinggalkan atau mungkin kehilangan keluarga mereka dan sampai saat ini tidak diketahui kabarnya, semoga selalu diberikan ketabahan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tolong klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.